Baik, salam untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di channel ini, tempat kita untuk berbagi informasi terbaru seputar informasi dunia pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan seputar dunia pendidikan. Bapak Ibu, di kesempatan ini saya membagikan informasi terbaru yang dimana resmi cair bahwa rapelan pensiunan RP 8 sampai 15 juta untuk PNS, TNI, dan Polri. Bapak Ibu, ini adalah kabar gembira untuk para pensiunan. Pemerintah akhirnya mencairkan rapelan pensiun dengan nominal yang tidak main-main, mulai dari 8 juta hingga 15 juta per orang. Rapelan ini berlaku untuk pensiunan PNS, TNI, dan Polri dan mulai masuk ke rekening secara bertahap. Nah, maka dengan itu silakan Bapak Ibu cek nama Bapak Ibu sekarang. Karena di video ini kami bahas lengkap siapa saja yang berhak menerima dan golongan mana yang paling besar terima rapelan, serta jadwal pencairan terbaru dan cara cek apakah Anda termasuk penerima dan kenapa jumlah biasa sampai RP 15 juta. Nah, di sini kita akan membahas Bapak Ibu. Maka dengan itu jangan sampai ketinggalan informasi penting ini. Kalau Bapak Ibu atau keluarga pensiunan, video ini wajib ditonton sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like dan share ke grup pensiunan di WhatsApp, FB, supaya makin banyak yang tahu Bapak Ibu ya teman-teman, tidak ketinggalan informasi. Maka dengan itu mari kita langsung pada informasinya Bapak Ibu. Kabar menggembirakan menyambut para aparatur sipil negara, ASN, dan pensiunan PNS usai libur lebaran 2025 Bapak Ibu ya, bahwa pemerintah resmi mengumumkan kenaikan gaji PNS dan pensiunan hingga 16%, menjadi angin segar di tengah tekanan inflasi dan kebutuhan hidup yang terus meningkat. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, dalam pernyataan resminya. Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan para abdi negara, termasuk para pensiunan yang telah mengabdi puluhan tahun bagi bangsa. Kenaikan gaji ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan ASN aktif beserta pensiunan yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan publik, ujar Ibu Sri Mulyani. Kenaikan tersebut Bapak Ibu mencakup seluruh jajaran ASN, termasuk CPNS, PNS, P3K, serta pensiunan yang PNS yang selama ini mengandalkan dana pensiun tetap setiap bulannya. Dan juga pemerintah menegaskan kenaikan ini mulai diberlakukan pada awal tahun 2025 dan telah disesuaikan dalam struktur anggaran negara. Nah, kenaikan gaji sudah dirancang sejak 2024. Bahkan ada wacana kenaikan gaji ASN sejatinya telah mengemuka sejak tahun 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Airlangga Hartarto, sebelumnya menyebut bahwa rencana kenaikan gaji ini telah dituangkan dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025 versi pemutakhiran. Langkah ini sekaligus menunjukkan kesinambungan kebijakan pemerintah dalam mengapresiasi kinerja ASN, apalagi pemerintah juga tengah melakukan reformasi besar-besaran di sektor birokrasi. Nah, komitmen pemerintah Prabowo ya sebagai kepala negara beserta Wakil Presiden Bapak Gibran menambahkan gaji guru dan THR. Yang tak hanya itu Bapak Ibu, ada sinyal positif juga datang dari pihak pemerintahan, yaitu Bapak Presiden ataupun terpilih Bapak Hasyim Dojo Hadiskusumo, ya, adik dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, mengungkapkan bahwa pemerintahan mendatang berkomitmen menambahkan gaji guru sebesar Rp 2 juta per tahun dan memberikan tunjangan hari raya THR kepada seluruh guru termasuk guru honorer. Hal itu disampaikan Hasyim ya saat kampanye Pilpres 2024 lalu
yang kini mulai diwujudkan oleh pemerintahan terpilih. Prabowo ataupun Presiden Prabowo selalu menepati janjinya, kata Hasyim, ya, adik dari Presiden, sembari menegaskan bahwa sektor pendidikan akan menjadi prioritas utama Presiden Prabowo Subianto. Maka terkait dengan gaji TNI dan Polri tak ketinggalan. Seiring kenaikan gaji PNS, perhatian publik juga tertuju pada besaran gaji TNI dan Polri. Nah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2024 untuk TNI dan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2024 untuk Polri, inilah rincian gaji yang berlaku di tahun 2024 yang diprediksi turut mengalami penyesuaian pada 2025 seiring instruksi kenaikan umum. Gaji TNI 2024 untuk Tamtama TNI 1.775.000 sampai 3.197.700 rupiah. Untuk Bintara TNI 2.272.100 rupiah sampai 4.355.400 rupiah. Nah, untuk perwira pertama sebesar 2.954.200 rupiah sampai 5.163.100 rupiah. Dan untuk perwira menengah 3.280.200 rupiah sampai 5.663.000. Dan untuk perwira tinggi sebesar 3.553.800 rupiah sampai 6.405.500 rupiah. Nah, ini gaji TNI Bapak Ibu ya di tahun 2024. Nah, semenjak ada perubahan tahun 2025 nanti ada besarannya. Bagi untuk gaji Polri 2024, Tamtama Polri mendapatkan 1.775.000 sampai 3.197.700 rupiah, dan untuk Bintara Polri mendapatkan 2.272.100 rupiah sampai 4.355.400 rupiah. Untuk perwira pertama mendapatkan 2.954.200 rupiah sampai 5.163.100 rupiah. Dan untuk perwira menengah 5.663.000 dan perwira tinggi 6.405.500 rupiah. Nah, dengan proyeksi kenaikan gaji 16% ini, maka para anggota TNI dan Polri juga berpeluang menerima penyesuaian yang sangat signifikan pada gaji pokok Bapak Ibu. Kenaikan ini jadi momentum pasca Lebaran. Ya, momentum kenaikan gaji ini dirasa pas karena datang sesaat setelah Hari Raya Idul Fitri, di mana kebutuhan ekonomi masyarakat biasanya meningkat. Dengan kenaikan gaji ini pun menjadi suntikan moral bagi ASN untuk kembali bekerja dengan semangat baru pasca libur panjang. Nah, benarkah gaji PNS naik 16%? Nah, ini klarifikasi pemerintah dari rincian hak ASN sebenarnya. Faktanya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan bahwa tidak ada kebijakan kenaikan gaji ASN sebesar 16% untuk tahun anggaran 2025. Berarti hanya untuk TNI yang mengalami kenaikan gaji. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah secara langsung isu tersebut dan menegaskan bahwa hingga kini belum ada dokumen resmi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang mengatur kenaikan gaji sebesar itu. Dan juga tidak ada kebijakan kenaikan gaji PNS sebesar 16% dalam dokumen perencanaan anggaran negara saat ini, tegas Ibu Sri Mulyani. Maka fokus pada konsolidasi fiskal, bukan kenaikan gaji.